belakangan ini ya paslon nomor 2 ini memang mengalami suatu guncangan-guncangan yang cukup tinggi ya. Saya beri contoh misalnya ada gerakan dari rakyat bawah ya, misalnya Solo bukan Gibran misalnya, dan itu kalau gaungnya itu menggelinding bagaikan bola salju ya, itu bukan cuma sampai di Solo, kemudian Jawa Tengah, demikian juga kita juga tahu bahwa di kalangan kampus ya, itu anak-anak muda yang tergabung di dalam BEM, baik itu di Gajah Mada, di UI ataupun di berbagai daerah yang lain, itu juga mulai semakin kritis ya, malah ada yang mengatakan bahwa kami akan bergerak dan sebagainya ya sebelum pemilu 14 Februari mendatang ini. Nah ini yang kemudian mungkin dikhawatirkan ini bisa juga menimbulkan satu paling tidak ya gerakan-gerakan bukan anti Prabowo tapi anti Gibran. Kalau selama ini kan gerakannya dari kalangan masyarakat sipil, pembela HAM itu kan banyak ke paslon nomor 2 tapi calon presidennya. Tapi belakangan ini dari anak-anak muda ini banyak justru bergeser ke calon wakil presiden dari paslon nomor 2 ini. Nah ini yang sepertinya ya presiden agak khawatir. Dan kita juga bisa melihat dengan kasat mata bahwa presiden memang tidak netral ya. Anda bisa lihat ya itu di dalam iklan-iklan dari salah satu partai politik beliau muncul ya dengan mengatakan bahwa partai politik ini akan menang ya dan ini adalah partainya dia dan sebagainya. Belum lagi di salah satu partai politik besar ya itu menyatakan juga ya ini anak muda, ini giliran anak muda, dan di situ ada anaknya ya bahwa Gibran itu sebagai calon wakil presiden. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahwa presiden itu akan netral. Nah intuisi saya juga berani mengatakan bahwa apa yang terjadi di istana hari Jumat yang lalu ini tentunya yang kita khawatirkan itu adalah suatu tukar guling itu bargaining ya antara mungkin kepala-kepala desa tuntutannya yang dulu menginginkan agar masa jabatan kepala desa ditingkatkan menjadi 9 tahun itu mungkin juga akan dipenuhi tapi dengan satu alasan ya bahwa kalau kamu bisa memenangkan pasangan nomor 2 ya itu bisa saja perpanjangan masa jabatan kepala desa itu akan diberikan. Nah ini kalau ini sudah terjadi buat saya ini merupakan tukar guling politik yang membahayakan bagi masa depan bangsa Indonesia karena penggunaan kepala desa sebagai ujung tombak dari kampanye pemenangan salah satu paslon itu benar-benar sudah begitu masif, begitu jelas ya, dan melebihi dari tahun 2019 atau 2014 yang lalu. Kalau 2019 itu kan kepala desa hanya digunakan sebagai kepanjangan tangan dari negara untuk membagi-bagi istilahnya itu bantuan sosial atau whatever the name yang mereka istilahkan ya. Dan sekarang kelihatannya tidak lagi cukup hanya untuk menggunakan bagi-bagi uang ataupun yang lain, tapi juga ini menjadi suatu ujung tombak bagi pemenangan dari paslon nomor 2 begitu. Iya, Prof. Ikrar kan Pabdesnya memang mengatakan bahwa pertemuan tersebut membahas soal revisi Undang-Undang Desa yang mana kan di Undang-Undang ini revisinya para kepala desa ini meminta agar perpanjangan masa jabatan, kemudian juga kenaikan alokasi dana menjadi 20%. Nah sebenarnya kan Undang-Undang ini memang akan disahkan dengan DPR. Apakah mungkin Presiden bisa mengabulkan semua ini dengan adanya timbal balik begitu? Nah begini ya, karena Anda tahu persis ya bahwa biar bagaimanapun Presiden saat ini masih memegang posisi atau tampuk tertinggi dalam pemerintahan ya. Dan Anda juga jangan lupa ya bahwa koalisi paslon nomor 2 ini adalah paslon yang terbesar ya. Maksud saya dari sisi dukungan dari partai-partai politik kan terbesar ya. Di situ ada Golkar, di situ ada PAN, di situ juga ada partai-partai lain yang boleh dikatakan yang dulu bersaingan atau berhadapan satu sama lain, tapi sekarang mereka menyatu di dalam
di dalam partai, di dalam koalisi partai tersebut. Dan kita juga tahu bahwa bagaimanapun mereka juga bisa memenangkan apa namanya itu perdebatan di dalam pembahasan undang-undang pemerintahan desa itu ya, dengan mengajak dari partai koalisi mereka, dan bukan mustahil juga bisa juga mengajak dari partai-partai yang ada di pasangan nomor 1 ataupun pasangan nomor 3, karena Anda tahu biasanya setelah pemilu akan terjadi reconditioning politik ya, di mana koalisi itu bisa saja makin besar, walaupun bukan mustahil itu juga bisa juga tidak sebesar pada 2019 yang lalu, karena Anda tahu 2019 itu adalah masa di mana Presiden Jokowi melakukan politik akomodasi yang bukan cuma menarik partai Golkar ya, tapi juga partai-partai lain yang kemudian selama ini masih berseberangan dengan pemerintah pada saat itu ya. Kalau Partai Golkar memang 2019 sudah menjadi bagian dari koalisi besar pendukung Jokowi pada saat itu. Dan di dalam pembahasan itu bukan mustahil ya kalau kemudian ditentukan siapa akan menjadi ketua sidang, dan ini ketua sidang ini juga akan bisa membawa arah kemana pembahasan di dalam undang-undang pemerintahan desa itu. Kalau persoalan misalnya peningkatan anggaran, buat saya nggak jadi masalah ya. Tapi kalau kemudian meningkatkan masa kerja dari kepala desa, Anda bisa bayangkan ya kalau kemudian kepala desa itu masa kerjanya melebihi masa kerja baik itu presiden, kemudian juga gubernur, wali kota, dan juga bupati ya. Jadi apa istilahnya? Maksud saya di situ kok panjang sekali. Padahal Anda tahu yang namanya desa itu sebaiknya jangan terlalu panjang kepala desanya, karena untuk memberikan kesempatan kepada rakyat di desa itu untuk kemudian bisa memilih kepala-kepala desa baru yang mungkin memiliki suatu suatu kapabilitas ya, atau juga keinginan untuk membangun desa itu jauh lebih baik dibandingkan kepala desa yang ada saat ini misalnya begitu. Baik, Prof. Ikrar, artinya ini kan kepala desa ini atau pemimpin desa ini memiliki value yang harus dijaga seperti itu. Kemudian seberapa penting sebenarnya mengambil hati para pemimpin tingkat desa ini, Prof, dalam memenangkan salah satu paslon? Ya, begini ya, karena Anda tahu ya, kepala-kepala desa di Jawa itu kan boleh dikatakan cukup besar ya, desanya juga cukup banyak ya. Dan Anda tahu jumlah desa di Republik Indonesia ini ya, di luar yang misalnya kepalanya itu di luar yang kelurahan ya, itu cukup banyak ya. Dan Anda tahu kalau misalnya kepala desa itu dipegang ya, yang kita khawatirkan itu adalah kemudian kepala-kepala desa itu bisa melakukan politik stick and carrot ya. Stick and carrot itu tongkat dan wortel ya. Maksud saya di sini adalah misalnya dia mengancam kepada anggota desanya bahwa kalau kamu tidak memilih paslon nomor sekian ya, Anda akan dicoret misalnya dari daftar penerima BLT ataupun penerima bantuan dari negara. Nah, ini yang kemudian juga di berbagai desa yang misalnya masyarakatnya misalnya tidak memiliki keberanian untuk melawan kepala desa yang semacam itu, pastinya mereka akan tunduk-tunduk saja. Nah, ini yang kita khawatirkan ya, dan makanya mengapa pada 2019 yang lalu ya, itu aparat desa juga boleh dikatakan menjadi kepanjangan tangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.